Anggota DPRD Kabupaten Lebak Komisi 4, dari fraksi Partai Golkar Muammar, Adi Prasetya tinjau lokasi daerah irigasi Cikadu yang berada di Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang saat ini kondisinya hancur dan sudah tidak berfungsi, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Turut dalam rombongan Muammar tersebut, Kepala Desa Bayah Barat Usep Suhendar, UPT Pengairan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Lebak Junet, anggota BPBD Kecamatan Bayah Gagan Sugandi, Ketua Poktan Mitra Asih juga selaku pengurus P3A Mitra Tani Hajah Siti Suwega, Mantri Tani Desa Bayah Barat Fauzi beserta lainnya. Kedatangan dari anggota DPRD Lebak ini adalah dalam rangka menindaklanjuti keluhan para petani warga Desa Bayah Barat dan Desa Bayah Timur yang kesulitan pasokan air untuk mengairi sawah, akibat kondisi bendungan yang hancur dan tidak berfungsi. Ya, siang ini kita sedang berada di daerah irigasi Cikadu yang mana bendungannya sudah tidak berfungsi lagi karena tumpukan-tumpukan sedimen yang dibawa oleh Sungai Cidikit kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Ya, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Lebak dari fraksi Partai Golkar dari Dapil 4 termasuk Bayah dan Bayah Barat di dalamnya sudah menjadi kewajiban, dan tentu kita berupaya agar dapat segera diperbaiki sehingga ketahanan pangan, swasembada pangan, visi misi Presiden itu dapat terwujud. Berikut juga mensukseskan visi misi Bupati Lebak. Tentunya kami hari ini didampingi oleh Kepala Desa Bayah Barat, kemudian UPT Pengairan Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Lebak, juga didampingi oleh kelompok tani P3A Mitra Tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang menangani atau yang beroperasi di wilayah ini. Info yang dihimpun tadi yang didapatkan bahwa kurang lebih 85 hektar sawah yang tidak terairi dampak dari tertutupnya bendungan oleh sedimen-sedimen. Demikian saja. Semoga cepat direalisasikan dan dioperasikan panen kita berdua. Di tempat yang sama, Ketua Poktan Mitra Asih yang juga pengurus P3A Mitra Tani Hajah Siti Suwega berharap kepada pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan bendungan daerah irigasi Cikadu yang diusulkan melalui Dewan Muammar Adi Prasetya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ega sebagai Ketua Poktan Bumi Asih, juga salah satu pengurus di P3A Mitra Tani, sangat mengharapkan untuk segera direhabilitasi saluran irigasi di DI Cikadu, terutama dari hulu yang ada di Lewinanggung ini. Bagaimana caranya? Yang penting air bisa masuk ke pintu air sampai ke dari hulu sampai ke hilir, karena hingga saat ini banyak sekitar 85 hektar sawah tidak bisa digarap, tidak adanya air yang masuk ke DI, ke saluran irigasinya, serta dengan adanya penumpukan sedimen di sini itu mengakibatkan
mengakibatkan beberapa kerusakan sawah warga yang di Bayah Barat. Itu banyak yang abrasi, sekitar 5 hektar abrasi, termasuk sawah keluarga saya sendiri. Itu ada 4.000 meter dan saudara-saudara saya, totalnya sekitar 5 hektar. Itu menjadi hamparan material sirtu ini. Itu saya mengharapkan kepada pemerintah segera merealisasikan apa yang diusulkan oleh Bapak Dewan untuk segera dilaksanakan agar kami bisa menggarap sawah kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil investigasi awak media di lapangan, akibat terus menumpuknya sedimen material pasir dan batu di sepanjang aliran Sungai Cidikit, diduga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadi abrasi terhadap sawah dan tanah daratan yang ada di Desa Bayah Barat dan Bayah Timur. Tumpukan pasir dan sirtu ini terbawa arus dari hulu Sungai Cidikit pada saat terjadi banjir, dan diduga kuat tumpukan pasir dan batu ini berasal dari limbah penambangan emas PT Samudra Banten Jaya atau PT SBJ. Atas dugaan kuat tersebut, masyarakat petani yang ada di Desa Bayah Barat dan Bayah Timur meminta kepada pihak PT SBJ dapat bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada mereka yang selama ini mengalami kerugian akibat kehilangan lahan pesawahan. Seperti yang diungkapkan salah seorang pemilik sawah yang mengalami abrasi di Bayah Barat, Ivan Trisa, yang meminta kepada pemerintah agar memberikan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh petani warga Bayah Barat dan Bayah Timur, dan meminta agar pihak pertambangan emas PT SBJ dapat bertanggung jawab atas penumpukan sedimen pasir dan batu yang diduga kuat dari limbah penambangan emas yang dilakukan PT SBJ. Warga Bayah Barat RW 5 menyatakan bahwa sini tadi sawah-sawah semua, Pak. Dan paling ujung sana yang ada tumpukan pasir dan batu itu adalah sawah-sawah yang hilang karena dampak dari sedimen atau batu-batuan yang terbawa arus dari hulu, Pak, ke hilir, yang katanya bersumber dari PT SBJ, Pak. Nah, ini akibatnya yang biasa kita mendapatkan per sekali panen 6 kintal atau lebih dari segitu, minimalnya kita mendapatkan hasil. Tapi saat ini sudah beberapa tahun kami tidak mendapatkan hasil, Pak, karena sawah hilang, Pak. Nah, untuk selanjutnya kami berharap kepada pemerintahan Kabupaten Lebak, kepada pihak-pihak yang terkait, bagaimana cara yang mengatasi supaya jangan sampai ada lagi sawah-sawah yang hilang tergerus akibat dari kegiatan perusahaan SBJ, Pak. Dan, saya aja, Pak, banyak semua warga masyarakat Bayah khususnya yang memiliki sawah di sini ikut terdampak, Pak. Mereka menangis dan menjerit harus kemana melaporkan diri, dan kami berharap untuk pihak-pihak yang terkait dan khususnya untuk SBJ untuk bertanggung jawab, memberikan perhatiannya untuk pemerintah dan kepada SBJ bertanggung jawab harus bagaimana ini kalau begini terus. Sekarang Bapak lihat dulu ini bisa kita lalui di saat-saat kemarau ini, tapi saat ini, Pak, tumpukan batu hampir kurang lebih 1,5 meter, Pak. Nah, ini sawah, Pak, tadinya ini sawah, tapi karena kegiatan SBJ itu setiap tahunnya di saat musim penghujan ini hilang, Pak, sawah berhektar-hektar, Pak, bertonton seharusnya mendapatkan warga, Pak. Tapi karena ini tidak ada sama sekali perhatiannya dari pihak SBJ, harus bagaimana? Keinginan kami, tolong kepada pemerintah dan kepada SBJ bertanggung jawab terhadap dampak yang kami terima saat ini, Pak. Terima kasih.
Asep Dedi Mulyadi, R-News TV Banten, mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.